Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslim ala sayyidina wa habibina as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hayatuna qasirah wa amwatuna tawilah. Kehidupan kita itu pendek, yang panjang adalah kematian. Maka sesungguhnya kita dihidupkan oleh Allah, tujuannya adalah menyiapkan kematian kita yang panjang. Jangan pernah bersedih, apalagi gelisah dengan urusan kita yang tak kunjung selesai. Memang sama Allah tidak diselesaikan, karena selesai urusan manusia itu adalah liqa'ul abdi ma'a rabbih. Sesungguhnya urusan manusia dikatakan telah selesai jika dia sudah bertemu dengan Tuhannya. Ada orang itu ngaji, tujuannya adalah bertemu Allah. Sayangnya dia bertemu dirinya sendiri aja tidak pernah. Dia lebih sering gelisah dengan dirinya sendiri ketimbang gelisah dengan Tuhannya. Sayangnya kita itu seringkali gelisah tentang diri kita sendiri ketimbang kita gelisah tentang Allah. Ini yang kemudian menjadikan perenungan kita. Kita kadang-kadang jual mahal, kita kadang-kadang bingung dengan diri sendiri kita. Maka guru saya selalu bilang, al-insanu kadzabun. Manusia itu pembohong besar, karena yang paling sering dibohongi adalah dirinya sendiri. Sulit seorang pebulu tangkis Taufik, siapa? Muhammad Taufik, Taufik Hidayat. Itu ketika ditanya bagaimana dulu kau menjadi juara dunia, apa tipsnya? Kata beliau, seorang juara itu yang bisa menaklukkan dirinya sendiri sebelum dia menaklukkan orang lain. Maka jalani saja, berjalan terus saja, menghadap ke depan. Maka perjalanan kita itu harusnya lebih banyak kita melihat ke depan ketimbang kita melihat ke belakang. Kita sesekali boleh melihat ke belakang, tapi tujuan kita itu bukan di belakang, tujuan kita itu di depan. Apa tujuan kita? Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Maka berjalanlah, dalam kurung ibadahlah, hatta sampai kau menemukan keyakinan yang sejati. Apa itu keyakinan sejati? Keyakinan sejati itu adalah bertemunya kita dengan Allah bi husnil khatimah. Hidup kita sangat singkat. Tiba-tiba orang kemarin kita temui, tiba-tiba hari ini tidak ada.
Tiba-tiba orang yang kita senangi hari ini tiba-tiba tidak ada. Tiba-tiba hari kemarin orang masih pijet kita, tersenyum di hadapan kita, tiba-tiba hari ini dia tidak ada. Maka ingat betul-betul, hayatuna qasirah wa amwatuna tawilah. Hidup kita pendek, yang panjang adalah kematian. Maka sebaik-baik manusia adalah khairun nasi anfa'uhum linnasi wa ahsanuhum khuluqa. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia yang dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini yang paling banyak manfaatnya, yang paling banyak bisa memberikan manfaat untuk tetangganya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk umat manusia, untuk dakwah di jalan Allah, untuk masjidnya, untuk pesantrennya, untuk fakir miskin di sekelilingnya, terlebih untuk gurunya. Maka jika kita tarik khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Jika kita berlaku baik dengan orang lain, diganjar oleh Allah satu pahala. Maka jika kita berbuat baik ke orang tua kita, dikali lipatkan 10 kali lipat. Kata Syekh Umar, jika kita berbuat baik, Syekh Umar bin Rajab Dib, jika kita berbuat baik ke guru kita, ke para wali kita, ke para masyayikh kita, ke mursyid kita, ke pembimbing kita, maka Allah akan berikan 1000 kali lipat dari kebaikan kita kepada orang tua. Maka mari kita berjamaah. Oleh karenanya, gurumu hanya mendampingimu hingga maut memisahkan kalian berdua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. 1 tahun yang lalu, 1 tahun setengah yang lalu, kita ngaji di tempat ini. Hari ini saya berbahagia bisa Allah takdirkan kembali ke rumah ini yang mulia ini. Mari kembali bergandengan tangan. Hayatuna qasirah wa amwatuna tawilah. Hidup kita pendek, yang panjang itu kematian kita. Panjang, sungguh panjang. Maka dari itu seandainya, kata Rasulullah ketika di atas gunung Uhud, melihat orang bercengkrama, ketawa ketiwi, berlari-lari, bahkan ada yang berantem karena dagangannya, kata Rasulullah, wallahi, demi Allah, seandainya umat manusia tahu betapa panjangnya kehidupan dalam kematian, kehidupan setelah kematian, maka sungguh tidak akan ada orang yang berani tertawa menunjukkan giginya di muka bumi ini. Kesempatan kita masih ada. Allah masih berikan kita kesempatan untuk kesekian kalinya. Dengan cinta, dengan kasih sayang, untuk bersama-sama taat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatkan imanmu, ikhlaskan kekuranganmu, lihat masa depanmu sungguh masih sangat panjang. Saya tanya, Abahuddin tahun ini akan berangkat haji. Adakah satu manusia yang menjamin bahwa dia akan sampai ke Mekah, umurnya masih menempel hingga tahun depan? Wallahi, tidak akan ada orang yang berani menjamin esok hari kita masih bernafas. Tidak satupun makhluk, bahkan malaikat, yang berani menjamin bahwa si fulan besok akan tetap hidup. Kehidupan kita sangat misteri. Tiba-tiba orang yang kita temui kemarin masih tertawa, masih cerita tentang bisnisnya, masih menggendong bayinya di dalam mobilnya yang istimewa, ngaji bersama kita. Di minggu ini kita lihat air matanya menetes begitu deras
jangankan mobil, makan pun susah. Yang saya ceritakan tadi itu real. Betapa Allah menunjukkan pada kita bahwa kehidupan kita sangat misteri. Hari ini kita makan, belum tentu besok kita makan. Hari ini kita taat, sholat, nangis, munajat, belum tentu esok kita di jalan yang sama. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi esok hari dengan diri kita. Usikum wa nafsi taqwallah. Wallahi, maka sering saya sampaikan ke teman-teman, doakan saya agar saya bisa mati dalam majelis ilmu, di tengah-tengah pegang mic majelis ilmu seperti hari ini. Saya sering minta doa kepada antum semua, ya Allah, betapa indahnya orang yang sholat kemudian badannya tergeletak, kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Doakan saya agar di saat sholat subuh saya menjadi imam di tengah para santri. Di saat itulah keindahan Allah tunjukkan. Allah memanggil saya dalam keadaan taat. Kenapa itu penting saya sampaikan? Karena itulah yang terpenting dalam kehidupan. Maka ada kata-kata yang luar biasa yang disampaikan para arif, ahli hikmah. Adatuka amwatuka. Maka kebiasaanmu adalah kematianmu. Jika hari ini kau terbiasa dengan maksiat, maka kau akan mati dalam keadaan maksiat. Jika hari ini keadaanmu, kebiasaanmu adalah sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, maka kau akan mati dalam keadaan sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Jika hari ini kau terbiasa jauh dari gurumu, maka kau akan mati jauh dari guru-gurumu. Jika hari ini kebiasaan kita adalah meninggalkan ketaatan di jalan Allah, maka kita akan mati dalam ketidaktaatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ayyuhal ikhwah, adatuka amwatuka. Saya tidak mau melihat Pak Maksum mati dalam keadaan nulung kawan. Maka meskipun tidak tega, saya undang, ayo datang, ayo ngaji, ayo, gak apa-apa ditinggal sebentar, nanti diurus lagi. Saya tidak pernah putus asa mengejak Abah Saifuddin untuk datang ke Ampel bersama saya. Meskipun 2, 3, 4 kali gagal, saya tidak akan pernah putus asa. Dan saya terus berdoa kepada antum semua agar antum dianugerahkan Allah dalam kebiasaan dalam ketaatan, hingga kelak sowan ngarosane Allah juga dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazdadu bitta'ah, dinaikkan dengan ketaatan. Bagaimana cara menaikkan iman kita? Taat kepada Allah. Saya lagi pengen gak taat, dekati ulama, dekati guru, datangi guru. Saya tidak, guru saya jauh, zikrullah. Saya gak bisa zikir, baca Quran, tombo hati yang sering kita kumandangkan. 5 hal yang menjadi syifaul qulub, obatnya hati. Yang pertama, datanglah kepada Quran. Yang kedua, datanglah kepada guru. Yang ketiga, zikirlah panjang di saat malam hari. Yang kelima, biasakan perut kita lapar agar kita bisa bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat wajar dikatakan sejak zaman Rasulullah SAW bahwa iman kita akan naik dan turun. Tapi kita harus sadar bahwa ketika kita turun, kita harus naikkan iman kita. Wallahi ya akhi,
seandainya kita tahu betapa gelapnya alam kubur, dan betapa panjangnya dan mengerikan alam mahsyar, dan betapa mengerikannya jurang Shiratal Mustaqim, wallahi tidak akan pernah kita sanggup melihat kepedihan itu. Maka cara yang paling jitu, seperti yang kita sampaikan kemarin, bertawakallah kepada Allah. Biarlah raga kita terus berjalan mencari rezeki, berikhtiar, mengontrol pekerjaan, memanage karyawan, tapi tinggalkan hatimu hanya untuk Allah. Bagaimana kita meninggalkan hati untuk Allah? Tinggalkan juga. Jika tidak faham meninggalkan hati dan sulit rasanya kita meninggalkan hati untuk Allah, maka tinggalkan untuk Rasulullah. Bukankah Rasulullah Muhammad wakil dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika sulit menjangkau Rasulullah, maka tinggalkan hatimu untuk as-sahabatul kiram wattabi'ina wattabi'at. Maka tinggalkan untuk para sahabat. Masih jauh, tinggalkan pada mursyid kita. Masih bingung, tinggalkanlah hati kita hanya untuk guru kita tercinta. Mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umur dan memberikan kesehatan wal afiat, terutama untuk para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, ayyuhal ikhwah wal akhwat, usikum wa nafsi taqwallah. Kami hanya bisa mengingatkan, menungso niku isoe ngilingno, gak wajib ngelemno. Guru niku saged ngilingno, ora wajib ngelemno. Napa? Guru niku saged ngilingno, ora wajib ngelemno. Tugasnya memang guru itu mengingatkan. Nek sampean diparingi ati saged nerima matur suwun nang ngersane Allah, karena itu fitrah yang Allah berikan. Nek sampean belum bisa menerima apa yang bimbingan-bimbingan yang diberikan guru, fastaghfirullah, istighfarlah kepada Allah, minta petunjuk. Minta apa? Petunjuk. Tidak ada seorang guru yang ingin menjerumuskan muridnya. Tidak ada seorang guru yang sanggup melihat penderitaan murid-muridnya. Tidak ada guru yang sanggup, yang mampu melihat tangis derita murid-muridnya. Hanya guru-guru yang palsu yang sanggup melihat penderitaan anak-anak rohaniyahnya. Usikum wa nafsi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Mari kembali ke jalan Allah. Mari bersama-sama bergandengan tangan kembali. Badai pasti akan berlalu, dan akan terus datang badai itu kembali. Pertanyaannya, kita akan tetap di atas kapal, atau kita justru menceburkan badan kita ke lautan yang dalam? Siapkah kita? Siapkah kita jika kita memilih menjauh dari kapal kita, lalu kita menceburkan diri di lautan lepas tanpa ada pelampung dan arah kompas? Saya yakin tidak ada orang yang selamat ketika memutuskan untuk lompat dari kapal berjamaah kita. Di hadapan kita, Bapak Ibu sekalian, adalah acara teristimewa, Zikra Maulidin Nabi Muhammad SAW. Wallahi, seandainya Allah berikan 1000 kenikmatan, maka akan aku persembahkan 1000 kenikmatan itu untuk Rasulullah SAW. Laula Muhammadan, seandainya bukan karena Rasulullah, kita tidak akan menikmati keindahan berukhuwah sampai hari ini. Laula Muhammadan, seandainya tanpa Rasulullah,
kita tidak akan pernah menikmati keislaman dan keimanan kita sampai hari ini. Allah merubah semuanya. Allah sudah memberikan banyak hal. Rasulullah sudah menganugerahkan banyak hal. Hingga di akhir hayatnya, ummati, ummati, kata Rasulullah. Rasulullah di nazaknya tidak mengingat istrinya. Rasulullah pada nazaknya tidak menyebut anaknya. Rasulullah dalam nazaknya tidak menyebut orang tuanya. Rasulullah menyebut ummati, umatku. Ya Allah, ampuni umatku. Ya Allah, bahagiakan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Hanya ummati, ummati. Sekarang sebegitu cintanya Rasulullah bersama kita, sebegitu istimewanya kasih sayang Rasulullah dengan kita. Lalu apa yang kita balas dari kecintaan Rasulullah SAW? Saya mengajak di dalam kapal yang sedang terus kita layarkan ini, mari kita persembahkan persembahan terbaik untuk manusia sempurna, Rasulullah SAW. Saya undang dengan hormat Bapak Ibu sekalian di ruangan ini, terkhusus anakku Haji Saifuddin dan pria, untuk ikut jenjing-jenjing berjuang bersama, khusus di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita ingin membahagiakan fakir miskin, kita ingin mengobati fakir miskin, kita ingin menaruh cinta kepada para duafa, kita ingin membahagiakan masyarakat yang selama ini termarginalkan. Mari kita persembahkan persembahan terbaik, karena bisa jadi Maulid tahun depan kita sudah tidak bertemu lagi, sudah tidak bersama lagi. Jadikan Maulid tahun ini seperti Maulid yang terakhir dalam hidup kita. Dan setiap itulah saya berniat. Maka saya selalu, ya Allah, saya persembahkan apa yang kami punya, dan saya jadikan seakan-akan Maulid ini adalah Maulid terakhir bagiku. Kita tidak pernah tahu. Kita sudah banyak kehilangan saudara-saudara kita yang tahun kemarin masih mengangkat baki kopi untuk para tamu. Hari ini dia telah tiada. Yang tahun kemarin membantu mengangkat bangku dan menata parkir, hari ini dia tidak ada. Dan saya yakin tahun depan ada salah satu di antara kita yang berpisah. Jika itu saya, maka kalimat malam ini adalah maafkan segala kekhilafan saya. Saya selalu ingin berpikir dan tidak ingin tergelincir, agar Allah menutup nafas saya dalam ketaatan jalan Allah SWT. Terima kasih atas kehangatan persaudaraan. Terima kasih atas semua bakti, budi baik, khidmah yang selama ini panjenengan semua persembahkan. Saya berhutang budi kepada panjenengan semua, tapi mungkin tidak sekarang, tidak di dunia bisa saya balas. Saya bermunajat dan memohon dengan seluruh kerendahan hati dan kelemahan jiwa ini, agar Allah membalasnya berlipat ganda di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Amin. Mudah-mudahan silaturahim kita kali ini, yang pertama tadi di rumah Mas Abi Zakaria, kemudian di rumah sahabat kita Pak Anang, dan hari ini di anak saya, di anak Barep Ria Mbak Saifuddin. Mudah-mudahan menjadi ibroh, menjadi pengalaman, dan bukan menjadi pertemuan yang terakhir. Khususnya saya doakan saya sehat, Allah berikan ketetapan iman, Allah istiqomahkan saya takut dan tergelincir dalam kemaksiatan, tergelincir dari
Saya sangat takut untuk bosan menjadi orang baik. Saya sangat takut jika datang putus asa mendampingi sampean semua. Saya sangat takut jika saya harus mengucap urusono dewi uripmu, aku tak ngurusi uripku. Maka saya betul-betul ingin meminta doa pada malam hari ini. Doakan saya ikhlas, doakan saya ridho, doakan saya istiqomah, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan sampean semua. Berterima kasihlah pada Rasul Muhammad SAW. Berterima kasihlah kepada saudara-saudara kita yang seiman, yang sampai hari ini tetap menjadi saudara. Betapapun banyak perbedaan di antara kita, tapi sejatinya tujuan kita adalah sama. Saya sering menyampaikan, perbedaan di antara kita adalah cara mencintai yang berbeda terhadap alam dan seluruh keindahan di dalamnya. Catat betul-betul, perbedaan di antara kita adalah cara mencintai yang berbeda terhadap perjuangan ini, alam dan seisinya. Itu yang malam hari ini bisa saya oleh-olehkan di rumah yang penuh berkah ini. Saya senang sekali bisa kembali masuk rumah ini. 1000 alasan dan 1000 kesempatan ingin berkunjung ke rumah ini, tapi nampaknya Allah takdirkan hari ini berkesempatan, dan mudah-mudahan ini bukan ziarah kita yang terakhir kali. Insya Allah semuanya harus menjaga dan saling mengingatkan agar tetap sabar, ikhlas, dan istiqomah. Puncak dari keistiqomahan adalah ridho dari setiap kejadian-kejadian yang kita lalui. Kesemuanya kejadian itu adalah cara Allah untuk mendewasakan ruhaniyah kita. Jika sekolah bisnis mengatakan scale up bisnis, maka di dalam ruhani juga ada ujian kenaikan kelas ruhani, dan Allah selalu akan uji, akan coba baik diri kita dengan keluarga kita, atau diri kita dengan teman-teman kita, bahkan diri kita dengan guru kita. Jangankan antum, saya setiap hari ingin berputus asa, setiap hari. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah, kuatkan batin saya, kuatkan hati saya untuk sabar, untuk ikhlas, untuk istiqomah dalam menemani murid-murid saya, santri-santri saya. Satu ngakno sampean kabeh sehat, Allah jauhkan dari mara bahaya dan penyakit. Allah berikan rumah tangga yang membahagiakan, yang damai, yang mendamaikan. Allah lapangkan pintu rizki sampean. Tak doakan yang loman-loman biar tetap dan cepat sugih dan sugih dunya sugih akhirat. Singkat loman sugih ni mangke mawon, sak mantune sugih ni wong sing loman. Insya Allah di dalam ruangan ini ushhidu, ya Allah, aku bersaksi bahwa di ruangan ini adalah semua orang loman dan sugih, sugih hati, sugih jiwa, sugih dunya, sugih rizki, sugih sabar, sugih ridho, sugih ikhlas, sugih istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah.